Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan ya untuk peserta didik baru di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara melihat nilai terendah dan tertinggi ya bagi siswa yang diterima tentunya di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA ataupun SMK. Nah ini sebenarnya banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya, ketika Pak nilai saya misalkan 90 misalkan ataupun nilai saya adalah 85, itu bisa masuk nggak sih, bisa diterima nggak sih ya, mungkin di sekolah A, sekolah B itu nilainya berapa sih ya, itu bisa diterima apa enggak. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara melihat nilai terendah dan tertingginya. Nah mungkin kalau teman-teman sekilas lihat ya, kemarin ada namanya statistik pendaftaran di PPDB Jatim tahun 2023 ya. Nah ini di tahun 2003 ini sudah muncul teman-teman ya, misalkan di SMA Negeri 1 Surabaya ini nilai terendahnya adalah 91, sedangkan nilai tertingginya adalah 92. Nah kalau kita lihat di ppdbjatim.net tahun ini di 2024 ini kok belum ada Pak ya. Jadi berapa nilainya ya, misalkan nilai saya 85 misalkan, itu masih bisa diterima nggak sih mau daftar misalkan di jalur prestasi nilai akademik ya, misalkan di SMA ataupun SMK. Nah nanti kita akan bahas bagaimana cara melihat nilai tertingginya, nilai terendahnya untuk di tahun 2024 ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk melihat nilai terendah ya dan tertinggi. Ini nanti untuk siswa yang akan mendaftar ya, baik di jalur prestasi akademik jenjang SMA ataupun SMK. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu untuk melihat peluang diterima teman-teman. Jadi sebelum mendaftar ya teman-teman sebaiknya lihat nilai terendahnya dan tertingginya itu berapa ya, sehingga nanti teman-teman memiliki gambaran kalau misalkan mau daftar di situ nanti bisa diterima apa tidak gitu ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari sini teman-teman ya. Jadi bagi adik-adik yang mau daftar di jalur prestasi nilai akademik ini khususnya di jenjang SMA, ini dimulai tahap 2 ya. Tahap 2 sudah dimulai tanggal 18 sampai dengan 19 ya. Jadi hari ini terakhir, jadi masih ada kesempatan adik-adik mungkin yang belum daftar ya, silahkan daftar. Nanti pendaftaran ditutup tanggal 21. Jam 21 ya, waktunya maksudnya. Terus nanti di sini ada penutupan ya, terus di sini ada pengumuman. Nah, di sini di pengumuman ini nanti otomatis kan sudah final teman-teman ya. Nanti bagaimana melihat nilai terendah dan tertingginya. Terus bagi yang mau daftar di jalur prestasi akademik untuk di jenjang SMK, teman-teman nanti bisa ikut di tahap 5 ya. Nah, tahap 5 ini dimulai tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2024, nanti ditutup 4 Juli 2024 pukul 21.00. Terus berikutnya nanti ada pengumuman finalnya adalah 5 Juli 2024. Ini aja ini jadwal-jadwal yang akan ikut di jalur prestasi dan akademik ya. Terus yang berikutnya teman-teman, berapa nilai terendah dan tertinggi ya yang diterima di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA ataupun SMK. Ini sebelumnya kita bahas sedikit ya, kita kita ingatkan kembali ya, bahwa di jalur prestasi nilai akademik ini ada 2 jenjang ya. Ini jenjang SMA ini nilainya adalah 25% ya dari pagu. Sedangkan untuk yang SMK ini nilai adalah 60% dari pagu. Nah, nanti untuk pemeringkatannya atau perankingannya di jalur prestasi nilai akademik ini menggunakan nilai gabungan teman-teman ya. Jadi nilai gabungan atau nilai akhir gabungan. Nah, gabungan dari apa? Gabungan dari rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, ini bobotnya adalah 50%. Terus nilai akreditasi sekolah ini bobotnya 20%, dan nilai indeks sekolah ini bobotnya adalah 30%. Nah, jadi dari ketiga komponen ini akan digabungkan teman-teman yang namanya nilai akhir gabungan. Jadi yang digunakan untuk jalur prestasi akademik itu adalah nilai gabungan dari ketiga unsur ini. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya teman-teman, mungkin kemarin teman-teman masih ingat ya bahwa ketika
teman-teman pengajuan PIN atau pengambilan PIN itu sudah mengupload nilai rapor ya, ataupun teman-teman sudah melakukan verifikasi nilai rapor ya. Nah, di sini nanti dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5, dan di sini sudah ada ya rata nilai rapornya berapa. Ini tadi bobotnya 50% teman-teman ya. Terus ada nilai akreditasi sekolah, ini bobotnya adalah 20%, dan indeks sekolah ini bobotnya adalah 30%. Nah, jadi dari ketiga ini, ini digabungkan ya. Nah, maka muncul namanya nilai prestasi gabungan atau nilai akhir. Nah, ini adalah nilai akhirnya adalah ini ya, 84,13. Nah, ini nantinya akan dijadikan pertandingan ya, atau yang akan dijadikan pemeringkatannya yang nanti akan diadu ya dengan pendaftar-pendaftar lainnya. Paham ya? Terus yang berikutnya teman-teman, nah ini bagaimana sih cara melihat nilai terendah dan tertinggi ya yang diterima di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA atau SMK. Nah, sebenarnya teman-teman nilai terendah dan tertinggi ya itu bisa dilihat ya. Nah, ini bisa dilihat saat pengumuman final sesuai dengan jadwal. Jadi kalau mungkin teman-teman saat ini yang daftar di tahap 2, nanti kalau dicek itu kan saat ini kan masih pemeringkatan sementara. Nah, data itu akan terus bisa berubah teman-teman ya. Jadi bisa terus berubah sampai saat nanti pengumumannya disampaikan ya. Nah, mungkin kalau teman-teman cek di sini ya. Jadi jadwal tahap 2 nanti untuk finalnya ya, finalnya itu nanti teman-teman bisa cek di tanggal 20 Juni. Ya, di sini nanti berarti nilai terendah dan tertingginya itu sudah bisa dilihat. Paham ya? Nah, kalau untuk di jenjang SMK nanti untuk pengumuman finalnya itu di 5 Juli. Ini baru datanya sudah di close ya, artinya nilai terendah dan tertingginya itu bisa dilihat. Kalau sekarang misalkan di nilai akademik Pak yang tahun 2024 ini bagaimana? Ini belum bisa dicek teman-teman ya, belum bisa dilihat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita belum tahu pendaftarnya itu nilainya berapa. Paham ya? Jadi karena kita belum pendaftaran itu belum dimulai ya, jadi belum bisa dilihat pendaftarnya itu nilainya itu berapa. Paham ya? Nah, terus kalau saat ini teman-teman saat ini di tahap 2, nah nanti teman-teman baik tahap 2 ataupun di tahap 5 ya, kalian bisa melihat pemeringkatan sementara. Jadi pemeringkatan sementara ini dibuka ya atau dilakukan ya ketika proses pendaftaran dimulai. Jadi kalau misalkan di tahap 2 itu kan di tanggal hari ini ya 18-19. Nah, ini teman-teman bisa melihat pemeringkatan sementaranya. Nah, di sini kan ada pemeringkatan sementara ya. Nah, hasil pemeringkatan sementara ini bisa terus berubah sampai nanti ini ditutup ya, ditutup tanggal 19 pukul 21. Nah, nanti baru di pengumuman baru nanti akan muncul nilai akhirnya. Apa namanya? Pengumuman final atau pengumuman akhirnya. Jadi untuk melihat nilainya, nah nanti setelah diumumkan secara final, ini kalau sekarang ini kan masih sementara ya. Nah, ini mungkin nama-nama yang ada di sini ini masih bisa tergeser. Misalkan ini nilai tertingginya misalkan di Medion ya, SMA Negeri 4 Medion ini nilai tertingginya itu adalah 84 misalkan. Ini kan masih sementara. Terus nilai terendahnya ini adalah 85. Nah, nanti di tahun 2024 ini ya nilai terendah dan tertinggi itu bisa dilihat saat pendaftaran itu dimulai. Jadi ada namanya pemeringkatan sementaranya. Nah, terus kalau pemeringkatan finalnya kapan, Pak? Nah, kalau pemeringkatan final ya nanti ada di sini ya. Nah, nanti ini kita kayak kasih contoh. Di sini ada namanya hasil pemeringkatan final. Nah, kalau sudah final seperti ini sudah tidak ada pergerakan data lagi. Nah, nanti ditutup finalnya kapan, Pak? 19 Juni ya untuk di tahap 2. Nah, di sini baru kelihatan teman-teman ya. Jadi kalau sudah hasil pemeringkatan final ini berarti daftar nama siswa yang diterima. Ini misalkan di SMA Negeri 1 misalkan ya, Kota Kediri misalkan. Ini baru kelihatan teman-teman ya. Jadi setelah ada pendaftar ini baru kelihatan. Oh, nilai tertingginya itu adalah 94,21. Terus nilai terendahnya berapa, Pak? Berarti nilai terendahnya adalah 92,79. Ini artinya bahwa teman-teman itu baru bisa melihat hasil pemeringkatan final. Jadi misalkan ada yang tanya berapa nilai terendahnya, berapa nilai tertingginya, itu baru bisa dilihat saat hasil pemeringkatan final itu disampaikan. Itu ya. Jadi karena memang kalau belum dibuka ya belum tahu ya pendaftarnya itu berapa nilainya, kan belum tahu. Kalau sudah seperti ini kan baru kelihatan, oh ternyata nilai tertingginya itu adalah 94 dan nilai terendahnya adalah 92. Nanti baru masuk di seperti di awal tadi ada namanya statistik pemeringkatan ya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman nanti untuk yang di tahap 5 juga sama ya. Nanti di tahap 5 di sini ada pemeringkatan tahap 5.
Nah, nanti di tahap 5 ini nanti juga sama ya, ada pemeringkatan sementara ya ketika pendaftaran itu mulai dibuka. Terus nanti ada juga hasil pemeringkatan finalnya. Jadi akan kelihatan ya, misalkan di SMK Negeri 1 Mojokerto misalkan di jurusan TKR misalkan ya, teknik kendaraan ringan, maka di sini akan kelihatan oh ternyata nilai tertingginya ya untuk jurusan TKR di SMK Negeri 1 Mojokerto adalah 88,83. Nah, paham ya? Terus nanti oh berarti nilai terendahnya ya kalian bisa lihat di sini ya. Oh berarti nilai terendahnya adalah 85,37. Itu teman-teman ya. Jadi untuk melihat mungkin ada yang bertanya-tanya berapa sih nilai terendah dan tertingginya untuk bisa diterima di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA ataupun SMK. Itu teman-teman mungkin informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.